Di suatu tempat yang sangat indah, sebuah keluarga melakukan perjalanan ke sebuah rumah yang terlihat jauh dari keramaian. Ketika sampai, seorang ayah bernama Muhyun mengajak anaknya untuk segera turun. Mereka adalah dua bersaudara, Sumi dan Suyon. Seperti anak-anak pada umumnya, mereka senang bermain bersama, kesana kemari dan berlari-larian, hingga sampai ke sebuah danau dan bersantai-santai di tepi danau itu. Sampai pada akhirnya, sang ayah pun memanggil untuk segera kembali. Dan ketika mereka sampai di dalam rumah, ternyata mereka disambut oleh seorang wanita yang belakangan diketahui bahwa perempuan itu adalah ibu tiri mereka. Ia bernama Enju. Dilihat dari perlakuan dan sikap Enju, Sumi dan Suyon tampaknya takut dan tidak suka terhadap Enju. Walaupun Enju berusaha perhatian dan melayani mereka, tapi itu semua terlihat seperti ada maksud dan sesuatu yang disembunyikan dari Enju. 그럴 거면 들어와서 옷이라도 갈아입고 나갈 것이. 수미 너도 많이 나아진 거지? Sementara itu di tempat lain, terlihat Muhyun sedang menelpon seseorang. Namun siapakah orang yang sedang ia ajak bicara di balik telepon itu? Dari gerak-geriknya tampaknya sang ayah menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin pembicaraannya diketahui oleh orang lain. Kelihatannya Muhyun menyimpan rahasia dalam keluarga ini. 참, 지금 상태는 그렇게 좋은 것 같지 않거든. Di tengah makan malam, Enju mengatakan bahwa kerabat mereka yakni Sun Kyu akan datang untuk makan bersama. Namun Muhyun terlihat tidak antusias menanggapi Enju. Dan tak lama, Muhyun menyudahi makan malamnya, serta beranjak meninggalkan Enju, Sumi, dan Suyon. Dalam situasi yang canggung, Enju dan Sumi memulai percakapan yang dingin. Saat perbincangan itu mulai mengkhawatirkan, Muhyun pun kembali, seolah ingin meredam situasi itu. Lalu Muhyun memberikan obat kepada Enju, dan kemudian menuangkan air seperti tanda agar Enju segera menghabiskan makanan dan meminum obatnya. Obat apakah itu? Apakah Enju mengidap suatu penyakit? 왔는데 멀리 있는 애들도 아니고. 내 방 정리도 내일이야. Mari kita lanjut dulu. Ketika sedang tidur, Suyon tiba-tiba saja didatangi oleh sesuatu. Entah apa itu. Namun ketika diperhatikan, ada tangan yang muncul dari balik pintu. Tidak tahan dengan gangguan itu, Suyon pun memberanikan diri ke kamar Sumi karena takut tidur sendirian. Dan akhirnya, Sumi pun keluar untuk memastikan keadaan. 괜찮아. Ketika dilihat, ternyata ada Muhyun yang tidur di kursi dengan TV yang masih menyala. Lalu ketika Sumi mengambil air di kulkas, ia mencium bau busuk dari dalam sana. Dan saat sumber bau busuk itu ia buka, ternyata setelah kejadian itu, Sumi pun mengalami mimpi buruk. Yang ketika ia bangun dari mimpi buruk itu, rupanya kejadian mengerikan barusan adalah mimpi di dalam mimpi. Dan ketika Sumi sudah benar-benar bangun, ternyata ada darah di atas tempat tidurnya. Dan darah itu merupakan darah menstruasi dari Suyon. Sumi pun pergi ke kamar Enju. Dengan perlahan-lahan, ia mengambil beberapa pembalut untuk Suyon. Namun Sumi akhirnya ketahuan. Sumi menjelaskan kepada Enju bahwa Suyon sedang menstruasi. Dan Enju pun heran karena sangat kebetulan ternyata Enju juga sedang menstruasi. 제가 똑같을 수가 있지. 죽여버릴까? Di luar rumah, Sumi dan Suyon sedang ngaso berdua. Kemudian datanglah Muhyun dan mereka membicarakan tentang sebuah lemari yang ada di dalam kamar. Namun di tengah percakapan itu, Muhyun mengatakan bahwa mereka telah ada perjanjian bahwa tidak akan membahas soal lemari itu lagi. Lemari apakah itu? 내가 나쁜 아빠란 것도 알고 그 옷장 얘긴 안 하기로 했잖아. Mari kita lanjut kembali. Adegan berikutnya terlihat Sumi membawa sebuah tas berisi barang-barang peninggalan mendiang ibunya. Di antara barang-barang itu, ternyata ada foto-foto masa lalu keluarga mereka.
Akan tetapi, di antara foto-foto keluarga tersebut, terdapat juga Enju di sana. Sumi dan Suyeon melihat barang-barang kenangan itu bersama-sama. Di tengah keasikan mereka berdua, tiba-tiba Sumi melihat bekas luka memar di tangan Suyeon. Kira-kira dari mana Suyeon mendapatkan luka memar itu? Ya, mungkin pikiran kita dan Sumi pun sama. Siapa lagi kalau bukan Enju? Sumi memaksa Suyeon mengatakan siapa pelakunya. 잠깐만. 그자 그런 거냐고 말해. Dan akhirnya, Sumi dengan berani menemui Enju. Enju mengatakan bahwa kelalaian harus mendapatkan ganjaran. Sumi pun tak terima, hingga mereka terlibat percekcokan dan sampai terdengar oleh Muhyeon. Suyeon yang ikut mendengarnya pun hanya bisa diam dalam kesedihan. Hingga akhirnya, Sumi pun berada di puncak kemuakannya. Lalu yang terjadi... 왜? 또 그런 말을 나한테 하네. 세상 일이라는 게 다 이래. 왜 이래 버릇없이? Muhyeon segera keluar dan melihat mereka berdua sudah tidak ada di sana. Kini Sumi duduk menangis sendirian. Dengan sabar, Muhyeon mencoba menenangkan Sumi. Walaupun terjadi sedikit perlawanan dari Sumi, namun pada akhirnya Sumi mengalah dengan menyerahkan semua kepada ayahnya dan tidak ikut campur atas segala yang telah dilakukan Muhyeon. 너 이러면 안 돼. 이러면 정말 몰라서 그러는 거야? 아빠가 책임져. Singkat kata, singkat cerita, kerabat mereka yakni Sunkyu dan Mihi pun datang menghadiri makan malam. Di sepanjang makan malam itu, Enju terus saja berbicara. Maksudnya mungkin ingin membuat suasana makan malam menjadi cair. Namun tampaknya, semua orang tidak tertarik dengan pembicaraannya. Bukannya sadar diri dan peka terhadap situasi yang canggung, si Enju ini malah terus saja nyerocos dan merasa asik sendiri. Sampai-sampai suasana makan malam itu menjadi benar-benar tidak nyaman. Tampaknya ada sesuatu yang membuat Sunkyu dan Mihi terlihat tidak suka kepada Enju. Kehadiran mereka pun terlihat sangat terpaksa. Sementara Muhyeon hanya bisa diam dan plonga-plongo. Hingga akhirnya, Enju mulai emosi atas sikap Sunkyu yang sebenarnya juga malas dari tadi. Situasi pun makin tak terkendali dan tambah kacau. Hingga suatu kejadian tak terduga pun akhirnya terjadi. 그래 맞다. 기억이 가물가물한데 그런 적이 있었던 것 같아. 옷을 입었다 벗었다. 너 미쳤어? Setelah kejadian tersebut, Enju pun diberi obat lagi oleh Muhyeon. Namun Enju yang masih terlihat stres malah mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah ini semenjak Sumi dan Suyeon datang. Muhyeon hanya bisa menenangkan Enju, dan kemudian ia pergi keluar untuk memeriksa keadaan di sekeliling rumah. Dan ditemukanlah sangkar burung milik Enju yang terdapat bercak darah di sana. Kejadian itu pun diketahui oleh Enju. Lalu kemudian, ia menuju ke kamar Suyeon. Ia melihat foto-fotonya yang telah dicoret-coret dan disobek-sobek. Makin emosi, ia pun membangunkan Suyeon, kemudian menemukan bangkai burung di balik selimut Suyeon. Enju yang semakin menggila pun akhirnya menyiksa Suyeon, menyeretnya menuju ke dalam sebuah lemari dan mengunci Suyeon di dalam sana. 나 사실대로 말해. 잘못했다는 말을 하고 용서를 빌어. 너 분해서 이래? 다시 한번 묻겠어. Sumi terbangun dan menemukan Suyeon terkunci di dalam lemari dengan kondisi kamar yang sudah berantakan. Sementara di luar, Muhyeon merasa ada sesuatu yang sudah tidak bisa didiamkan pun akhirnya menghampiri Sumi dan meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Sumi malah mengamuk karena Muhyeon seolah-olah tidak menyadari apa yang dialami anaknya di dalam rumah itu. Geram dengan ayahnya, Sumi pun dengan lantang mengatakan bahwa Enju selalu jahat dan telah mengurung Suyeon di dalam lemari. Sumi pun menyuruh Suyeon mengatakan sendiri kepada ayahnya apa yang dialaminya. Lalu kemudian, Muhyeon yang selama ini tidak banyak bertindak pun akhirnya mengungkapkan sebuah kenyataan pahit yang sebenarnya. Justru Muhyeon lah yang meminta Sumi menyudahi segala kekacauan ini. Karena sebenarnya, selama ini, Suyeon, adik kandung Sumi, telah tiada. 수연아, 네가 말해봐. 수연을 자꾸 괴롭히잖아.
도대체 언제까지 이럴 거니? 응? 수연이는 이미 죽었어. Keesokan harinya, Muhyun menelpon seseorang yang tampaknya akan datang ke rumah itu. Tapi di tempat lain, kejadian aneh pun terjadi lagi. Enju terlihat menyeret karung yang berlumuran darah. Lalu ia memukul-mukul karung tersebut hingga Sumi terbangun dan itu ternyata mimpi buruknya lagi. Ia pun langsung keluar kamar dan menemukan bercak darah yang sama. Dan untuk beberapa saat, ia pun seperti tersentak sejenak karena sekelebat pikirannya menunjukkan sesuatu. Dan kemudian ia menemukan karung yang sama di lemari. Tiba-tiba saja Enju ingin menyerang Sumi dengan air panas. Mereka pun akhirnya berciat-ciat hingga akhirnya Sumi pun kalah dan Enju mengambil kesempatan itu untuk dalam tanda kutip menolong Sumi mengakhiri segala sesuatu yang menghantui Sumi selama ini. Enju akan menimpakan sebuah patung kepada Sumi yang sedang terkapar. Akan tetapi... 전에 했던 말 기억나? Muhyun menemukan Sumi terbaring dengan patung yang sudah pecah di sebelahnya. Lalu ditemukan juga karung tadi yang ternyata berisi sebuah boneka. Kemudian Muhyun menemui Enju. Dan seperti biasanya, ia memberikan obat kepada Enju. Lalu tak lama, datanglah seseorang ke rumah itu untuk menemui Enju. Yang rupanya diketahui, orang inilah yang selama ini berbicara dengan Muhyun di balik telepon. Dan dia adalah... 말 그만 좀 해. Iya, ternyata inilah realitanya. Semua kekacauan di rumah itu adalah Sumi sendiri. Sejak awal kedatangannya ke rumah itu, sebenarnya Sumi tidak pernah ditemani oleh Suyon. Karena kenyataannya, Suyon memang telah meninggal dunia. Dan selama ini, yang menemani dan bermain bersama Sumi hanyalah bayangan Suyon yang dibuat-buat sendiri oleh Sumi. Karena Sumi tidak bisa menerima kenyataan bahwa adiknya telah tiada. Jadi, sebagai bentuk penyangkalan atas realita yang tidak bisa ia terima, maka Sumi membuat-buat sendiri dunia atau kehidupan yang ia dambakan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, di sepanjang film ini, tidak pernah ada yang namanya Enju. Semua peran ibu tiri selama ini, ternyata adalah Sumi itu sendiri. Saking bencinya ia terhadap Enju, seolah-olah Sumi ingin menunjukkan kepada semua orang, betapa jahat dan brengseknya Enju di mata Sumi. Sampai-sampai, ia berhalusinasi dan memerankan sosok Enju di dalam rumah itu. Mulai dari awal saat Enju menyambut kedatangan Sumi di rumah itu, hingga yang tidur bersama Muhyun pun adalah Sumi. Itu sebabnya, pada malam hari, Muhyun terlihat pindah tidur di kursi. Saat Sun Kyu datang pun, yang menjadi Enju juga sebenarnya adalah Sumi. Makanya, situasi malam itu menjadi sangatlah canggung. Begitu pula dengan adegan obat penenang. Sumilah yang sebenarnya diberikan obat oleh Muhyun. Hingga yang memukul-mukul karung juga sebenarnya Sumi itu sendiri. Jadi, secara sudut pandang, film ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana seorang Sumi yang mengalami gangguan mental melihat dan menjalani kehidupannya. Orang dengan gangguan seperti Sumi terkadang sudah tidak bisa lagi membedakan kenyataan dan yang bukan kenyataan. Mungkin jika dijelaskan secara sederhana, untuk situasi tertentu, Sumi telah terputus dari dunia nyata, dunia yang kita lihat dan rasakan. Hal itu bisa terjadi karena orang seperti Sumi mengalami suatu fase kesedihan, rasa bersalah, atau keterpurukan yang sangat dalam, yang membuat Sumi tidak bisa menerima kenyataan yang menimpa dirinya. Sehingga terbentuklah segala macam hal yang ia inginkan dalam pikirannya. Sebagai bentuk rasa tidak terimanya atas kenyataan pahit, dan Sumi hidup dalam pikiran itu hingga ia terlepas dari dunia nyata. Lanjut ke cerita. Sementara itu Enju yang asli baru benar-benar hadir dan muncul setelah ditelepon oleh Muhyun tadi. Jika kalian ingat adegan di awal, terlihat Muhyun menelpon seseorang. Nah, itulah Enju yang sebenarnya. Dan akhirnya, Sumi pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena sebenarnya sejak awal, Sumi sudah pernah dirawat di sana. Enju menghampiri Sumi dan akan pergi meninggalkannya di sana. Tapi kemudian, Sumi memegang tangan Enju dengan sangat keras. Dengan mata yang berkaca-kaca seolah Sumi ingin mengatakan bahwa, ini semua salah lu. Kemudian Enju dan Muhyun kembali ke rumah. Saat Enju sedang duduk sendirian di rumah itu,
ia mendengar suara kaki yang sedang berlari di lantai atas dan disusul dengan suara pintu yang dibanting. Dengan perlahan, ia mulai mengecek ke atas dan kemudian akhirnya scene membawa kita ke masa lalu ketika Suyon menemukan ibunya mengakhiri hidup di dalam sebuah lemari dengan menelan obat-obatan. Saking panik dan histerisnya, Suyon menarik-narik ibunya yang ternyata sudah mengikat dirinya sendiri ke lemari tersebut yang membuat Suyon akhirnya tertimpa oleh lemari itu. Saking kerasnya, orang-orang seisi rumah itu dapat mendengar bunyi jatuhnya. Itu sebabnya, di scene sebelumnya, Muhyon mengatakan kepada Sumi bahwa mereka tidak akan membahas soal lemari itu lagi. Saat Enju menghampiri sumber bunyi keras tersebut, ia pun terkejut. Namun dengan hati yang busuk, tega-teganya ia meninggalkan Suyon yang terjepit di bawah lemari. Sebenarnya Suyon saat itu masih hidup dan berusaha meminta pertolongan. Itu sebabnya, Enju yang sebelumnya telah meninggalkannya begitu saja, akhirnya timbul sifat manusiawinya untuk menolong. Tapi ketika baru saja ia berbalik badan untuk berbuat baik, muncul Sumi dari dalam kamar dan secara tiba-tiba mengata-ngatai Enju. Sumi mengungkapkan kekesalan dan kebenciannya karena kehadiran Enju ke rumah itu telah mengacaukan keluarga mereka. Rupanya si Enju ini memang memiliki hubungan icikiwir dengan Muhyon, yang istrinya sedang sakit keras. Bisa dibayangkan betapa sakit hati dan bencinya Sumi kepada Enju yang awalnya ditugaskan untuk merawat ibu Sumi yang sedang sakit. Akan tetapi, lama-kelamaan Sumi pun mulai sadar bahwa posisi ibunya perlahan mulai direbut oleh si Enju ini. Dan kebencian itu ia muntahkan ke hadapan Enju. Enju yang semula baru saja mau berbuat baik disemprot oleh bocil. Lalu kemudian, Enju yang tak mampu menahan amarah dan murka yang coba ia pendam pun akhirnya berkata kepada Sumi bahwa suatu saat Sumi akan menyesali apa yang telah ia perbuat saat ini. Ingat itu, Sumi. 이젠 엄마 행세까지 하려드네. 멀리 떨어져 있고 싶어서 그래. 지금 이 순간 후회하게 될지도 몰라. Suyon akhirnya tak tertolong dan Sumi benar-benar tak akan pernah lupa kejadian hari itu. 수미야. Manusia pada dasarnya tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk itulah pentingnya mengingat bahwa ada yang namanya takdir baik dan takdir buruk. Kita tidak ditugaskan untuk mengontrol hal-hal di luar jangkauan kita. Karena satu-satunya hal yang bisa kita kontrol di dunia ini adalah diri kita sendiri. Terima kasih karena sudah menonton. Support kami dengan subscribe dan bantu perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.